Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min halin ahlin nar. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni 'ilma. Alhamdulillah, eh, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang insya Allah diridai oleh Allah ini pada eh, perkuliahan ketiga ya tentang Human and Computer Interaction. Kita akan membahas kerangka kerja dan paradigma interaksi. Sebelumnya mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk pertemuan yang sebelum-sebelumnya? Eh, Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Tapi sebelumnya mungkin saya mengingatkan kembali untuk meluruskan niat dalam belajar ini, niat yang lurus untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mencari dunia saja, teman-teman juga berusaha untuk meluruskan niat belajar ini karena lillahi ta'ala. Karena niat ini penting sekali. Kalau kegiatan kita kali ini, belajar kita kali ini ingin dihitung nilai ibadah di dalam eh, kegiatan kita, tentu niat ini menjadi pembedanya. Niat ini menjadi eh, kita sebut tidak mau masuk. Kita sebut sebagai bagaimana amalan kita ini akan dihitung di akhirat kelak. Maka kembali lagi saya ingatkan untuk saya pribadi terutama dan tentu secara umum ke mahasiswa mahasiswi sekalian, dalam belajar ini kita niatkan untuk ibadah, untuk lillahi ta'ala. Semoga mungkin nanti ada ilmu yang bermanfaat walaupun tidak banyak dan barokah dan bermanfaat khususnya baik dalam mendukung bagaimana nanti kemajuan dari Islam, bagaimana nanti untuk bisa memberikan kemajuan-kemajuan, kontribusi-kontribusi terutama untuk umat Muslim secara umum. Baik, kerangka kerja ini ya sangat penting ya. Ini kita menggali interaksi manusia interaksi manusia dan komputer. Sehingga kerangka kerja ini memberikan fondasi yang memadai untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Sehingga kerangka kerja ini pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Dalam hal ini, kerangka kerja yang kita akan pelajari adalah kerangka kerja yang dapat digunakan bagaimana atau untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Kita dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk menyusun proses perancangan dan membantu perancang untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah. Selain itu, dengan kerangka kerja yang tepat, maka perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya
sekedar pencampuran komponen-komponen yang terpisah, meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Ada yang mau masuk tadi kayaknya. Oke. Nah, di bukunya Donald Norman, ini yang terkenal dengan Design of Everyday Things ini menyajikan suatu konsep bagaimana memegang peran sangat penting yang memungkinkan perancang dapat memahami konsep IMK dengan lebih mudah, ya. Maka konsep ini dikenal sebagai siklus tindakan eksekusi eh, atau evaluasi. Ini ya di buku Norman ini, dia teman-teman bisa lihat ada siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Disingkat STEE. Yang mana konsep ini menggali asal-usul tindakan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat disusun menurut Norman ini, ya. Sehingga struktur tindakan mempunyai paling tidak 4 dasar. 4 dasar, ya. Yang pertama goal, lalu ada eksekusi, ada dunia nyata, ada evaluasi. Oh, ini ada yang masuk lagi. Goal ini adalah kejadian yang diinginkan oleh pengguna, ya. Secara umum goal itu tidak menunjukkan tindakan yang harus dikerjakan karena menunjukkan sesuatu yang diinginkan pengguna untuk terjadi. Jadi goal ini harus diterjemahkan menjadi keinginan yang menunjukkan sesuatu tindakan yang mengarah ke tercapainya goal tersebut. Goal dan keinginan ini tidak punya hubungan satu ke satu atau one to one, ya. Kalau eksekusi ini melakukan eksekusi atau atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Dunia nyata ini tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan cara memanipulasi suatu objek. Dan yang terakhir, evaluasi. Bagaimana ini pengguna melakukan validasi atas suatu tindakan yang atau suatu tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi evaluasi ini validasi, membandingkan dari hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga perancang perlu mengingat ada beberapa jalan yang dapat dipilih untuk mencapai goal yang diinginkan, ya. Masing-masing dengan urutan tindakan yang berbeda. Tindakannya ini apa sih sebenarnya? Tindakannya ini tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mendapat goal yang ditentukan. Ya, dari gambar ini
Sehingga ada 7 langkah tindakan. Yaitu sesuai dengan gambar di sini, kejadian yang diinginkan untuk terjadi, membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan, mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata ya. Tujuh langkah yang dijelaskan di atas ini atau di gambar ini membentuk suatu model perkiraan yang akan muncul dengan sendirinya secara bervariatif dengan berbagai tindakan di dunia nyata yang bersifat iteratif dan selalu melibatkan ketujuh langkah tindakan seperti yang disebutkan di gambar ini ya. Sehingga Norman dia punya pendapat bahwa banyak goal dan tindakan di dunia nyata bersifat samar-samar dan tidak terencana, sehingga lebih bersifat oportunistik. Tapi sebelum ini kita kembali lagi ke sini dulu ya. Jadi ke jadi kalau kita mau mencontohkan untuk memahami dari bagan ini, kita umpamakan kita mempunyai goal, contohnya menyimpan berkas atau save file ya. Yang mana teman-teman kalau mau menjalankan menu file ini, maka keinginan untuk menekan Ctrl S kalau ingin men-save itu adalah keinginan yang mempunyai urutan tindakan yang harus ditentukan. Teman-teman mau mengcopy, menyimpan file, maka teman-teman kalau secara menu di Windows atau di komputer, teman-teman mengklik menu file, lalu memilih pilihan save atau save as, maka keinginan-keinginan seperti itu menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, yang memerlukan tindakan-tindakan khusus yang kemudian harus dieksekusi ya. Sehingga dari tindakan itu terjadi empat step atau 4 kegiatan yang dikerjakan. Berarti teman-teman ingin menentukan goal, lalu membentuk keinginan, menentukan urutan tindakan yang dilakukan, dan mengeksekusi tindakan sesuai dengan urutan yang diinginkan. Setelah tindakan tersebut dieksekusi, maka user atau pengguna harus mengevaluasi hasilnya. Untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh, maka pengguna harus menemukan hal baru setelah mengeksekusi urutan tindakan tersebut. Nah, pengguna ini harus menginterpretasikan apa yang mereka lihat, kemudian mengevaluasi hubungan antara
hasil interpretasi terhadap status baru yang mereka lihat dengan goal semula. Maka fase evaluasi itu ada 3 hal. Nah, yang mana disebutkan di sini mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, dan memahami status dunia nyata. Alias, maksudnya dunia nyata itu membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang ditentukan. Kalau file sudah di save as, teman-teman akan mengecek apakah filenya terjadi duplikat lalu disimpan apa tidak terjadi apa-apa. Nah, itu evaluasi dari teman-teman. Jadi proses save as maupun save, kalau save berarti hasil file yang sudah di save sudah tersimpan. Kalau save as berarti ada file baru atau dengan nama yang kita tentukan. Sehingga langkah-langkah 7 langkah ini membentuk suatu model perkiraan yang akan muncul dengan sendirinya secara bervariatif ya. Mana tindakan di dunia nyata yang bersifat iteratif dan selalu melibatkan ketujuh langkah tindakan seperti ini disebut di dalam bukunya ya, bahwa kebanyakan goal dan tindakan di dunia nyata bersifat samar-samar dan tidak terencana, sehingga bersifat opportunities, dikendalikan oleh data yang mana diformulasikan sesaat dan bersifat sementara. Ya, ketika kesempatan muncul di permukaan, maka goal-goal yang bersifat kritis itu telah dipikirkan sebelumnya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya pengguna memformulasikan sebuah goal untuk membuat gambar ilustrasi. Untuk dapat goal ini, maka pengguna membentuk keinginan untuk mengaktifkan program untuk menggambar, misalnya gambar diagram ya, pakai Microsoft Visio misalnya. Maka keinginan itu harus pengguna untuk melakukan atau menentukan urutan tindakan yang mana dia bertujuan untuk melokalisir icon aplikasi yang mana jika ingin membuka aplikasinya diklik 2 kali. Lalu meneruskannya dengan mengeksekusi semua keinginan yang diinginkan. Maka setiap kali pengguna itu juga harus melakukan evaluasi atas hasil yang diperoleh saat itu untuk dicocokkan dengan goal yang ditentukan. Maka proses yang terjadi ini memungkinkan kita bahwa dia juga bagaimana saat membuat diagram itu ingin merevisi lagi gambarnya. Nah, karena pengguna sudah membuka program untuk menggambar, mau menggambar diagram, flowchart misalnya, maka pengguna mengambil kesempatan itu untuk membuka gambar diagram yang lainnya untuk memperbaiki dari diagram yang awalnya. Atau tidak harus Microsoft Visio, kalau bisa gambar ya Adobe atau Corel dan sebagainya. Terjadi proses merevisi dari gambar sebelumnya dan gambar selanjutnya dan sebagainya. Tetapi pengguna ini dia mengambil kesempatan yang ada setelah pengguna membuka program untuk menggambar tersebut. Yang mana aktivitas lain itu terjadi secara tidak terencana. Begitu. Ini biasanya kita jumpai ya, kita lakukan, yaitu mengambil opportunity, kesempatan yang terjadi pada setiap harinya ya. Kita punya goal utama yang lebih terstruktur, yang sudah kita pikirkan sebelumnya, lalu dalam perjalanannya ada goal tambahan yang tidak terencana.
sehingga bagaimana orang bekerja ini dapat melakukan dapat memberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan yang lebih terbuka ketika perancang interaksi berlangsung. Sehingga perancang harus selalu beranggapan bahwa pengguna selalu ingin meraih opportunity atau kesempatan yang lain. Sehingga perancang harus yakin bahwa rancangannya tidak menyebabkan eh, pengguna terjebak ke dalam situasi yang mana hanya mampu menyelesaikan pekerjaan formalnya saja. Karena ada eh, apa pekerjaan tambahan atau tahu-tahu muncul di tengah jalan goal tambahan. Ini keloncat. Ini ada namanya pemodelan sistem. Kenapa loncat ke sini ya? Kayaknya ada yang kurang. Malah terbalik. Baik, di dalam diagram ini ada model konseptual, ada model mental, dan bagaimana di sini ada perancang dan pengguna. Di tengah-tengahnya ada gambaran sistem. Apa itu model konseptual atau model perancang? Nah, ini adalah model yang diciptakan oleh perancang ya. Gambaran sistem sistem image tersebut ini adalah sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang mana menyangkut apa yang terlihat di layar maupun hal-hal yang berhubungan dengan sistem tersebut ya. Lalu kalau model mental, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem ya. Nah, ini adalah gambar dari pemodelan sistem. Ini ada website, web browser, yang mana bagi eh, perancang dia memikirkan fungsionalitas sistem, baik keamanannya, data pribadi, data publikasi, data foto, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengguna, sebagai UI pengguna ini, dia ada bagaimana tata letak, menu, umpan balik, dan sebagainya. Pemodelan sistem. Oke. Model mental mana? Kok belum ada ya?
sini. Kayaknya perlu dijelaskan lagi yang sini. Baik, jadi ketika pengguna berinteraksi dengan suatu objek atau benda di dunia nyata, ini pengguna akan kita sebut memformulasikan suatu ide tentang bagaimana benda tersebut bekerja dan menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Contohnya, misalnya pisau atau gunting itu bagaimana kita menggunakan kedua benda tersebut misalnya, atau salah satunya yang tidak menyulitkan bagi penggunanya, meskipun belum pernah melihat benda tersebut, sehingga mempunyai tingkat affordance yang sedemikian rupa, pisau itu mudah untuk digenggam dan bolongan atau dua lingkaran gunting itu mudah untuk difungsikan ya. Contoh di dunia nyatanya seperti itu. Maka pengguna itu memiliki asumsi dalam penggunaan dari benda-benda tersebut. Jadi gambaran dari model mental. Proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja dari suatu benda tersebut. Itu disebut dengan model mental. Sehingga model mental ini adalah penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima eh, tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda ini berfungsi ya, tanpa harus memiliki pengetahuan sebelumnya dari benda tersebut. Atau mempunyai pengetahuan sebelumnya dari benda yang mirip dari benda tersebut yang pertama kali dilihat. Misalnya kalau teman-teman lihat ada menu tombol ya untuk diklik kan, atau menu drop down untuk diklik muncul drop downnya, itu adalah yang mana itu terjadi di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Akan tetapi seringkali pengguna ini punya model mental yang sama sekali tidak tepat ya, tapi masih dapat berinteraksi dengan objek yang dimaksud. Contohnya, kalau kita mengamati sepeda dan mobil, yang mana cara kerjanya itu cukup jelas. Bagaimana si pengendara sepeda itu memutar pedal ya untuk berjalan, yang mana roda gigi depan itu terhubung dengan rantai dengan gigi sepeda itu yang bisa diubah di depan itu ya, di tangan itu, dan rantai yang memutar gigi roda belakang. Maka di sini sebagai pengguna sepeda ini dapat melihat proses pemutaran pedal yang dipindahkan ke belakang, yang mana digerakkan sepeda ke depan. Proses perubahan gigi di sepeda, jadi teman-teman bisa perhatikan saat teman-teman merubah gigi, misalnya giginya dari kecil ke besar, di belakang di sepeda itu terjadi perubahan. Sehingga secara tidak langsung pengguna sepeda ini bisa melihat secara lebih rinci atau secara lebih apa namanya, jelas proses perubahan gigi di sepeda ongkel atau sepeda gunung dan sebagainya ya. Yang mana kelihatan itu perubahan
giginya. Begitu dipindah gigi satu ke gigi dua dan sebagainya. Tapi berbeda dengan mobil. Nah, kalau mobil kita tahu atau banyak user itu memahami bahwa untuk menggerakkan mobil ke depan kita pencet gas. Gas ada di kaki kanan, tapi tidak tahu cara kerja yang sesungguhnya dari mesin mobil. Bagaimana mesin mobil itu mampu menggerakkan roda transmisi yang mana itu sebagian besar di luar kemampuan kebanyakan orang. Secara konsep, secara mekaniknya, secara umum orang tidak memahami bagaimana proses mobil itu bisa jalan. Taunya pencet gas jalan dan menggerakkan eh, roda itu taunya pencet dan jalan. Nah, seperti itu. Proses sesungguhnya yang berlangsung bagaimana terjadi pembakaran di mesin, membakar bensin, lalu terjadi pergerakan piston, lalu dari piston itu menggerakkan lagi gigi, gigi menggerakkan ban dan sebagainya itu orang tidak tahu sehingga tidak punya ide lengkap bagaimana proses sesungguhnya mobil itu bisa berjalan. Meskipun demikian, model mental yang mereka miliki sudah mencukupi untuk membantu mereka mengoperasikan mobil secara benar ya. Nah, sehingga komputer ini kita bisa masukkan seolah-olah atau dalam kategori mobil, bukan kategori sepeda. Yang mana komputer ini adalah alat yang kompleks dan pengguna tidak dapat melihat cara kerjanya. Sehingga pengguna akan mengembangkan model mental yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan komputer. Walaupun demikian, model mental pengguna sangat boleh jadi tidak lengkap atau samar-samar ya. Tapi kalau model mental pengguna ini cukup dekat bagaimana caranya suatu sistem bekerja, maka pengguna dapat menggunakan sistem tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Tetapi secara umum, model mental pengguna ini tercipta berdasarkan asumsi yang salah. Sehingga pengguna ini memerlukan kerja yang lebih dibandingkan dengan seharusnya. Contohnya, ada newbie yang mana dia mengakses suatu website, kemudian akan menggunakan Google atau mesin search engine untuk mengakses situs tersebut. Jadi orang newbie bisa browsing karena apa? Karena dia sudah melihat orang lain menggunakan Google tersebut. Sehingga dia menggunakan model yang melibatkan eh, mesin pencari. Tetapi model yang salah ini akan menyebabkan mereka memasukkan alamat situs di mesin pencari. Yang mana seharusnya tentu saja tidak harus apa namanya menulis websitenya itu di Google-nya, tetapi harusnya kan di browsernya, itu saja. Tapi ya bisa-bisa saja. Secara model dia salah karena eh, menulis domainnya atau browser websitenya itu di Google atau di search engine-nya, bukan di browsernya. Itu. Yang mana eh, kalau model yang tidak lengkap ini membuat pengguna mengalami kebingungan ya, sehingga dan bisa mengarah ke dalam frustasi alias bingung ya. Contohnya, jika ada pengguna yang eh, tidak memahami mengapa suatu pop-up di aplikasi itu muncul ketika
dia mengaktifkan aplikasi yang berbeda. Di lain sisi, mungkin mereka dapat membedakan antara folder, file, dan program aplikasi yang ada di desktop ya. Yang mana sulit teman-teman kalau misalnya mau mencari folder di suatu file atau mencari file di suatu folder, lupa di mana. Sehingga desktopnya tidak rapi. Teman-teman ada nggak desktopnya kurang rapi? Akan kesusahan mencari filenya di mana yang pernah di-download atau filenya yang pernah saya save itu posisinya ada di mana. Karena apa? Karena model yang eh, kurang tepat lah. Atau itu yang bayangan dari si pengguna tentang komputer itu tersebut. Terus kita ada namanya jarak pemisah eksekusi ya. Dia sebutannya gulf of execution muncul karena adanya jarak atau gulf antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Ini kayaknya kalau kebalik. Definisinya tingkat dari jarak pemisah evaluasi, gulf of evaluation, tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Proses berapa persen instalasi itu berjalan. Maksudnya itu slider itu seperti itu. Nah, ini gambaran dari jarak pemisah eksekusi dan jarak pemisah evaluasi. Ada sistem fisiknya dan ada goal pengguna. Ada pertanyaan yang bisa kita ajukan di sini, seberapa mudah sih pengguna menentukan fungsi suatu eh, piranti? Apa menentukan tindakan yang mungkin dilakukan? Apakah menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik? Melakukan suatu tindakan, menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan, menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi, dan menentukan sistem saat itu. Untuk melihat jarak dari sini, pemisahnya nih. Kita lanjut ke kerangka kerja interaksi, yang mana dia berfokus kepada cara pandang pengguna tentang interaksi. Dia tidak mempertimbangkan hal lain di luar interaksi. Menurut About dan Bill, memperluas pendekatan ini dengan secara eksplisit memasukkan sistem dan cara mereka berkomunikasi dengan memanfaatkan antarmuka yang ada.
Seperti ini gambarannya, di sini ada penyajian dari mesin dan tugas, pengerjaan dan artikulasi, ada keluaran masukan. Jadi user memberi masukan atau ada tugas diberi masukan, lalu dimasukkan ke, lalu diproses sama mesin, mesin beri keluaran. Keluaran ini diobservasi oleh user lagi. Hasilnya seperti itu. Hasilnya apakah sudah sesuai, apa belum, perlu evaluasi dan sebagainya. Nah, di sini penjelasannya. Eh, Kalau di sistem mesin ini ya, dia menggunakan bahasa mesin, atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Pengguna menggunakan bahasa tugas, atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. M masukan, K keluaran. Seperti ini. Ada dua fase siklus interaksi ya. Ada eksekusi, ada evaluasi. Eksekusi, eh, ada artikulasi. Ini artikulasi yang ini pengertiannya, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan, pengerjaan ini bahasa masukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Dan penyajian ini sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin untuk menggunakan bahasa luarannya. Sedangkan evaluasi, observasi menggunakan pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula. Dievaluasi sama pengguna observasi ini. Oke. Kita lanjut ke komplektivitas interaksi. Apa itu? Proses perancangan interaksi yang uh, tidak sederhana, kompleks ya. Perancang perlu melihat dunia nyata dari kacamata pengguna. Sehingga ada beberapa cara untuk mengurangi kompleksitas interaksi. Model mental, pemetaan, jaring semantik, dan artikulatory affordance. Sama. Model mental sudah kita bahas tadi ya sebelumnya. Sekarang ada pemetaan. Konsep pemetaan ini menjelaskan bagaimana sih pengguna menghubungkan suatu benda dengan benda lainnya. Ya, pemetaan merupakan suatu bagian integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, misalnya teman-teman lihat di sini ada gambar kompor gas. Ini tuh gambar kompor gas ini. Jadi gambar kompor gas ini, kalau teman-teman lihat di sini adalah handling atau untuk memutarnya. Dan ini apa sih namanya? Tungku keluar apinya atau pemanasnya. Ada yang modelnya seperti ini, dan seperti ini. Kira-kira kalau di sini manakah yang lebih baik dipetakan? Ini tungku besarnya ada dua, seperti ini dan seperti ini. Tapi handlingnya ada yang di kanan dua, ada yang jadi satu jadi empat. Kalau teman-teman lihat ini saklar lampu lurus berjajar ini dan lampunya seperti ini. Lampunya pun yang ini sama sih, tapi yang ini akan berbeda. Kira-kira mana yang lebih cocok? Bagian sini dengan saklar seperti ini atau
lampu seperti ini dengan saklar seperti ini, atau saklar seperti ini dengan lampu seperti ini. Tinggal teman-teman kalau saya mau menyalakan satu lampu lebih paham yang mana seperti itu pemetaannya. Lalu jarak semantik ini masih melanjutkan di sini yang tadi model mental sudah, pemetaan sudah, jaring semantik dan artikulator. Eh, apa itu jarak semantik? Jarak fungsionalitas suatu sistem dengan yang ingin dilakukan ya. Ini menunjukkan hubungan antara fungsionalitas yang tersedia dengan fungsionalitas yang diperlukan. Ini merupakan ukuran kebergunaan atau usefulness. Itu jarak semantik. Jarak semantik artikulator. Lalu ada jarak artikulatori. Jarak artikulatori itu jarak antara kenampakan fisik suatu piranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Jarak artikulatori kecil, pengguna lebih mudah mengartikan kenampakan suatu sistem, yang mana dapat digunakan untuk memahami tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna ketika menggunakan sistem. Makin kecil berarti semakin baik jaraknya. Affordance. Apa itu affordance? Menurut buku McGrain dan Hung, adalah aspek perancangan dari sebuah objek yang menunjukkan bagaimana objek tersebut harus digunakan. Yang menyatakan hubungan antara objek dengan penggunanya, yang bersifat subjektif, sehingga setiap orang akan berbeda. Contohnya, contoh yang buruk affordance seperti ini. Pull up. Lalu ada login seperti ini. Silahkan login. Ini tombolnya yang mana? Ini apa ini? Ini kan kalau dikeatasin, nah biasanya kita kan ke bawah ya, bukan pull up berarti. Pull down gitu. Silahkan login kok kirim di sini. Tombolnya yang ini apa yang ini dan sebagainya. Ini contoh dari bar affordance. Uh, ini udah terakhir kayaknya. Paradigma interaksi antar muka berpusat pada interaksi ini didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja suatu benda. Antar muka metaforik ini didasarkan pada intuisi tentang cara kerja suatu benda. Antar muka idiomatik didasarkan pada pembelajaran tentang eh, apa namanya cara kerja suatu benda. Oke, dah sekian. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Hah? Sorry. Apa tadi pertanyaan? Belum ada. Oke, Nggak ada, Pak. Belum. nggak ada ya. Oke. Silakan apa ya? Ya, kita akhiri saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, kalau ada yang mau bertanya di grup atau Japri silakan boleh lewat grup WhatsApp maupun WhatsApp langsung. Apapun itu boleh bertanya. Sekian dari Baik, saya, Pak. kita akhiri.
Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirobbilalamin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.